Saudara, kita belajar akan firman daripada Tuhan. Pertama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sekali lagi saya ulangi. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Perhatikan ayat ini saudara, karena banyak orang Kristen mengalami kekecewaan. Terutama saudara, di dalam masa dia setelah beberapa saat menjadi orang Kristen. Pada waktu pertama kali dia menjadi orang Kristen, dia mengalami mujizat dan kuasa Allah. Dan setiap kehendak dan keinginannya terpenuhi. Tetapi mengapa setelah beberapa lama, tahun, 2 tahun, loh, tambah lama kok tambah berat ya sekarang. Tanda-tanda mujizat mulai kurang, lalu penderitaan, pencobaan, ujian mulai datang. Keinginan kita mulai sukar dipenuhi. Nah, mengapa hal itu terjadi? Kalau saudara perhatikan cara hidup Tuhan Yesus di dalam dunia, bagaimana dia mendidik murid-muridnya, saudara tidak akan kecewa. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Maka dari itu saudara kita perhatikan. Mari kita lihat di dalam Markus 16. Markus 16 mulai ayat yang ke-15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara perhatikan tiap-tiap firman yang Tuhan Yesus pesan. Saudara akan melihat, pertama kali Tuhan pada waktu dia langsung masuk di dalam penginjilan, apa yang dilakukan Tuhan? Tanda-tanda mujizat itu dilakukan oleh Tuhan enggak? Ya toh? Nah, sehingga semua orang ditarik ikut dia. Kemudian setelah beberapa lama, murid-muridnya ini ikut dan dia melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat yang dijadikan. Apa yang timbul di dalam diri murid? Apakah dia pada saat itu murid-muridnya sudah diberi kuasa apa belum? Belum. Mengapa? Saudara coba perhatikan. Pada waktu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, mengapa murid-muridmu tidak puasa? Kami puasa. Tuhan Yesus bilang apa? Selama mereka masih bersama-sama dengan mempelai, mereka tidak perlu puasa. Nah, tetapi ada waktunya nanti, tiba mempelai diambil dari dia, mereka harus puasa. Nah ini loh saudara, perhatikan saudara perkataan Tuhan Yesus. Kita kerap kali tidak mau belajar, kita mau enaknya saja. Mau jadi orang Kristen itu pikirnya apa? Bayi terus, mujizat terus terjadi. Coba perhatikan kesaksian dari ibu rumah tangga tadi. Waktu ibu teman anaknya itu sudah tidak ada pengharapan.
Dia dulunya orang Kristen enggak? Sekarang dia kawin sama tidak Kristen lah. Kemudian mengalami musibah lah. Lalu ibu ini datang ngajak doa, mujizat bisa terjadi enggak? Bisa dah. Saudara perhatikan. Yesus sudah berkata, tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. Nah, tanda-tanda ini untuk orang yang baru percaya atau orang yang sudah lama percaya? Hah? Yang baru percaya. Nah, saudara perhatikan. Setiap orang yang baru bertobat, dia akan menikmati tanda-tanda yang Tuhan Yesus sudah katakan. Dan yang melakukan tanda-tanda ini siapa? Tuhan sendiri melalui orang percaya. Nah, sekarang kalau saudara sudah tahu, saudara takut tidak mendoakan orang lain? Saudara sekarang sudah menjadi orang percaya belum? Sudah. Tapi saudara sendiri sekarang sudah lama, lalu saudara sendiri tidak ngalami. Nah, kalau saudara diminta orang yang tidak percaya sakit, saudara berdoa, saudara berani tidak? Nah, kalau saudara tidak berani, saudara rugi. Karena saudara tidak akan mengalami. Padahal Alkitab sudah berkata, tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Jadi, orang itu belum percaya, saudara tinggal beritakan berita, firman, saudara percaya. Oh ya, percaya. Mau didoakan? Mau. Ya sudah toh, berdoa. Pasti terjadi tidak? Pasti. Tapi kerap kali saudara ragu-ragu, takut. Ya, tidak jadi, tidak. Ini saudara. Karena saudara tidak percaya sendiri. Saudara tidak membaca firman Tuhan. Yang melakukan itu bukan saudara. Itu Tuhan sendiri. Loh. Tapi saudara kepengennya apa? Langsung sembahyang, langsung jadi, gitu dah. Yang dikepingini gitu dah. Nah, itu salah. Kalau gitu, saudara ini yang ngerjain atau Tuhan yang ngerjain? Saudara, kalau Tuhan yang ngerjain, terserah toh mau dikerjakan kapan ya, masa bodoh, betul enggak? Wong haknya dia. Ini saya alami, saudara. Saya di Bandung pada waktu mau berangkat ke sini, ada seorang ibu di rumah sakit. Ibunya seorang dokter. Familinya sudah kumpul semua. Karena apa, saudara? Karena ibu ini itu tidak bisa diem. Jadi klesetan terus gitu. Disuntik obat penenang dosis besar sekalipun, tidak bisa nolong. Akhirnya dokter berkata, itu otaknya sudah rusak. Jadi sudah tidak bisa dikontrol. Obat pun tidak jalan, segala tidak jalan. Nah, lalu dokter berkata, ini tidak bisa, sudah tinggal sebentar lagi. Biasanya kalau sudah gini, mati game. Wah, semua kumpul. Lalu saya diundang, lalu saya pergi dengan Denny, anak saya. Pergi ke sana sama istri saya. Saya datang, istri saya tidak ikut deh. Saya sama Denny. Terus datang ke sana, saya lihat, waduh, ibu ini plesetan kayak gitu. Orang tua, anaknya sudah pada menikah semua, sampai dipermalukan. Karena apa? Pakaiannya sudah tidak bisa dipakein. Sampai telanjang sendiri. Aduh, sampai saya bilang, Tuhan, ini ibu kenapa dipermalukan seperti ini? Saya bilang. Saudara tahu, ternyata akar pahit di dalam hatinya. Sudah berpuluh tahun pisah sama suaminya. Dan akar pahit dengan anak-anaknya, saudara. Bayangin, saudara. Nah, pada waktu itu, ibu ini sudah tidak bisa dijak ngomong. Dia apa-apain sudah tidak bisa. Tapi orang Kristen. Orang Kristen. Saya tanya, duh ini kan anak-anaknya semua Kristen. Mamamu Kristen. Kristen, Pak. Kristen. Si anak saya Denny, dia melihat apa? Pak,
waduh, ular besar Pak melilit dia. Makanya dia itu kelesetan terus karena merasa mau membebaskan diri daripada lilitan ular itu. Saya tidak lihat tapi saya tahu, oh ini ada kuasa gelap. Sebab karunia Tuhan itu tidak sama, saudara. Saya kalah sama anak saya, tapi saya tidak iri. Karena apa? Semuanya itu anugerah sendiri-sendiri. Nah, saya tidak urusan. Saya bilang, kamu berdoa, kamu lihat, saya bertindak. Sebab dia juga sekarang sudah jadi hamba Tuhan, jadi kita selalu sama-sama. Lalu saudara tahu apa terjadi? Saya cuma berkata, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Ini loh saudara. Yang mengerjakan segala sesuatu itu kan Tuhan loh, bukan kita. Lalu Tuhan berkata, bebaskan dia. Oke, saya cuma berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan. Iblis, aku sudah diperintah oleh Tuhan untuk melepaskan anak Tuhan ini dan kamu jangan ganggu. Selesai. Nah, 5 menit. Apakah ibu ini langsung tenang? Nggak, keleskan terus. Kira-kira kalau saudara lihat gitu, loh sudah doa, kok saya kelesetan? Doa lagi enggak? Nah, kerap kali sembahyang lagi, dilihat belum, sembahyang lagi, dilihat belum, sembahyang lagi. Loh berarti kamu tadi sembahyang percaya enggak? Kok mau ulang-ulang? Ini loh saudara. Saya enggak peduli. Saya bilang, diam, mulai, jangan ganggu. Kalau kamu ganggu, kamu akan dibakar oleh api Roh Kudus. Selesai, pulang. Anak-anaknya bilang, Pak, sudah, dah. Loh, terus bagaimana Pak? Tidak tahu. Pulang saya. Wah Pak, saya bilang, kamu ini manggil, kamu percaya enggak? Saya bilang, percaya. Ya sudah. Saya pulang. Saudara tahu apa terjadi? Saya tidak tahu. 2 minggu kemudian saya di rumah khotbah. Ada ibu sama anaknya datang. Dia bilang gini, Pak, terima kasih. Terima kasih apa? Aku ya tidak kenal dia. Aku sembahyang ya tidak ngerti kok. Rupanya model kayak apa tidak ngerti. Saya Pak, yang kelesetan dulu yang diduain. Terus anaknya bilang, dokter katanya otaknya sudah rusak, sebentar mati. Nyatanya mama sehat Pak sekarang. Saya bilang apa? Waktu saya tinggal itu kan masih kelesetan toh, saya bilang. Iya Pak. Anaknya bilang, kami juga bingung kok Pak. Baru diduakan belum 5 menit kok sudah ditinggal. Lah ini masih kelesetan kayak gini. Tadi saudara tahu, demikian saya naik mobil saya berangkat. Anaknya bilang apa? Demikian yang nganter bapak kakak saya balik. Ibu saya sudah tertidur dan besoknya beres. Loh. Kenapa saudara? Hal itu dilakukan Tuhan. Sebab saudara dan saya dididik oleh Tuhan. Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Tetapi kamu harus percaya apa yang kamu doakan. Itu akan terjadi. Sebab firman Tuhan di dalam Markus 9 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi yang ngerjain siapa? Tuhan. Yang melakukan siapa? Tuhan. Lah ya kenapa kok kamu pusing-pusing? Tugasmu ya tinggal cuma melakukan dah. Selesai. Dan Tuhan mau menyatakan, kalau hambaku sudah pergi, iblisnya itu dia bisa ganggu saya enggak. Saya sudah berdoa, saya percaya iblis sudah dengar, dan iblis pasti melakukan karena ini perintah daripada Allahku. Selesai dong. Nah kalau saya di situ, iblis itu penipu enggak? Pembohong enggak? Nah, lah kalau saya di situ terus lihat terus, lu kok masih kelecehan yo? Lalu terus gua cari gara-gara. Lah saya kalau ketipu lalu berdoa lagi, berarti kan saya tidak percaya akan doa tadi yang saya doakan. Betul enggak?
Nah, bakal ya, Markus 16. Saya bisa di bawah. Oh, maaf. Markus 16 ayat 20. Ya, kalau salah itu ini bisa selip. Langsung diusulin gitu. Betul, Pak. Kalau enggak, wah nanti bisa salah. Markus 16, tetap Markus 16, bukan Markus 9. Jadi saudara perhatikan bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Nah, jadi saudara perhatikan, kehidupan kekristenan itu ada periodenya, periode permulaan dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan, supaya apa yang saudara dan saya beritakan itu digenapi dan orang belum percaya menjadi percaya. Dan saudara dan saya wajib melakukan bagian yang pertama ini. Jadi saudara perhatikan, kalau engkau bertemu dengan orang yang tidak percaya, tugasmu cuma memberitakan Injil dan berdoa. Tanda-tanda pasti akan mengikuti. Tetapi tanda-tanda itu untuk mereka atau untuk saudara yang sudah percaya? Hah? Untuk mereka. Tapi saudara salah ngerti. Lalu kalau sudah terima tanda-tanda, lalu minta apa saja diberi, saudara mulai cara berpikirmu salah. Saudara, banyak orang Kristen salah berpikir karena dia harus masuk ke tahap periode yang kedua, masa pendidikan, masa pemrosesan. Saudara tidak masuk, saudara maunya jadi bayi terus. Coba perhatikan, anak yang baru dilahirkan. Itu orang tuanya yang harus tahu anaknya atau anaknya yang harus tahu orang tuanya? Anaknya tahu mengenal apa? Tidak tahu apa-apa. Taunya nangis tok lah. Tapi orangnya tua tahu minta permintaannya, kebutuhannya digenapi tidak? Nah, itu. Dia belum bisa melakukan apa-apa, tapi segala perkara yang dibutuhkan digenapi, dicukupin. Itu Kristen bayi. Allah yang mengadakan, Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Orang itu tidak mengerjakan apa-apa. Itu Kristen bayi. Tetapi kalau anak ini sudah mulai bisa jalan, bisa mengerti orang tuanya, mulai diajar enggak? Suruh mengerti orang tuanya. Masa periode pemrosesan. Setiap bayi-bayi Kristen harus masuk ke dalam masa pemrosesan. Masa pendidikan. Di dalam masa pendidikan, tidak semua permintaan anakmu kamu beri, betul tidak? Kalau engkau sedang mendidik dia, kamu kadang-kadang berikan, kadang-kadang tidak, betul tidak? Nah, ini orang Kristen masuk periode pendidikan, saudara. Dan kita harus perhatikan, makanya Tuhan Yesus pesan kepada kita. Pada murid-muridnya pada waktu itu di dalam Yohanes 16 tadi apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya jangan kamu kecewa. Kecewa dalam bidang apa? Karena dia melihat Yesus yang membuat mujizat dan maha kuasa. Ternyata kok satu saat dia malah aniaya, ditangkap, lalu seolah-olah kuasanya hilang semua. Di dalam masa proses pendidikan dan masa proses pemrosesan, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Ini masalahnya, saudara. Kerap kali kamu menjadi orang Kristen, berdoa sedikit saja sudah dapat. Minta apa sedikit sudah dapat, betul tak? Tapi kalau sudah jadi orang Kristen setahun 2 tahun lalu masuk masa pemrosesan, kok susah sih Pak? Sembahyang kok tidak dikasih, sembahyang tidak dikasih. Akhirnya kecewa, lalu mundur. Meretap lagi. Ini loh saudara, ini banyak terjadi. Disebabkan kenapa? Mereka tidak tahu. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi contoh, saudara. Coba perhatikan. Di dalam Matius
Di dalam Lukas pasal yang ke-9. Selalu Tuhan ini kalau mendidik murid-muridnya memberi contoh. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 mulai. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, perhatikan, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tidur. Saudara perhatikan, murid-muridnya ini selalu dikasih contoh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke atas gunung berdoa, mereka tidur. Kenapa saudara? Sebab mereka masih bergantung kepada Yesus sendiri. Yesus puasa enggak? Puasa. Murid-muridnya puasa enggak? Tidak, karena masih ada Yesus. Tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya puasa enggak? Puasa. Berdoa enggak? Berdoa. Tapi selama ada Yesus, murid-muridnya puasa enggak? Enggak. Berdoa enggak? Enggak. Saudara perhatikan. Bayangin saudara. Kenapa? Sebab ada masa dipanggil melihat. Itu masa Yesus ada di dalam dunia. Masa mereka harus mengalami pendidikan dan pemrosesan. Yesus mengalami aniaya. Yesus di kuasanya seolah-olah hilang. Murid-murid di dalam keadaan yang kecewa, panik. Petrus yang berkata, aku tidak akan menyangkal Yesus, engkau Tuhan. Jadinya nyangkal. Pemrosesan toh? Ngerti enggak? Saudara perhatikan. Di dalam masa pemrosesan seperti ini, seolah-olah kuasa Allah, tanda-tanda mujizat itu berkurang. Tapi sebetulnya tidak berkurang. Tetap menyertai kita, hanya Tuhan mau supaya saudara mulai belajar mengenal Dia. Maunya Tuhan itu apa? Nah, kalau yang kekristenan pertama, segala suatu permohonanmu dituruti, mujizat segala terjadi. Proses masuk di dalam masa periode yang kedua pemrosesan, saudara dan saya harus mulai belajar mengenal apa maunya Tuhan. Dan untuk itu, apa yang saudara dan saya lakukan? Berdoa dan puasa. Di dalam masa murid-muridnya Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dianiaya, kemudian Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan belum mengutus Roh Kudus. Apa yang dikerjakan oleh mereka? Puasa dan berdoa. Itu yang saudara dan saya lakukan. Mengapa? Menyiapkan diri untuk menerima kuasa untuk nanti melakukan misi yang Allah sediakan bagi engkau dan saya. Dan kalau saudara melakukan misi itu bukan hanya untuk orang lain, untuk diri saudara sendiri, dan mujizat dan kuasa Allah berjalan kembali. Contohnya bagi seorang anak bayi dilengkapi semua, sudah mulai jalan, mulai masuk dalam periode pendidikan, mulai diberi, mulai tidak, mulai diberi, tidak, mulai di, kadang-kadang kalau perlu dididik sakit. Nah, coba perhatikan kesaksian ibu tadi. Ibunya mau meninggal, dikasih tahu Tuhan enggak? Kasih tahu. Tapi ada pemrosesan yang pahit enggak? Ya. Kenapa hal itu dibiarkan? Kamu sudah mampu melakukan firman Tuhan atau belum? Kehendak Allah, keinginan Allah, menyangkal diri, kamu sudah mulai dididik.
Kita harus masuk dalam periode ini. Dan kalau saudara dan saya tidak masuk dalam periode ini, saudara tidak akan mempunyai kuasa. Dan kamu akan kecewa. Saya turut Kristen ternyata kok jadi begini. Nah, mundur lagi. Rugi kamu. Tapi kalau engkau tahu apa yang dikehendaki Tuhan, kamu akan berjalan naik terus menuju kepada kesempurnaan. Dan engkau akan menikmati hidup yang penuh dengan kegenapan akan firman daripada Tuhan. Kehidupan kekristenan itu sebetulnya enak, saudara. Tidak perlu banyak pikiran. Masalah boleh datang, bawa di bawah kaki Tuhan, lalu serahkan dalam tangan Dia. Engkau banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, bebanmu akan diangkat Tuhan. Otomatis itu. Dan kalau engkau bisa melakukan itu, engkau akan menjadi peka. Dan kamu tinggal menunggu apa yang Tuhan mau lakukan. Firman-Nya datang, lakukan, jadi. Selesai. Loh, enak toh? Apa yang kamu susahin? Karena kamu tidak mau keluar dari masalahmu. Kamu sudah berikan Tuhan, mau gotong-gotong lagi kok. Nah sebetulnya kita sendiri yang membuat penyakit. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan ini Tuhan sudah ajarkan. Pada waktu murid-murid menerima Roh Kudus setelah mereka menyiapkan diri, doa dan puasa. Doa dan puasa. Jadi kalau saudara itu pertama kali berdoanya cuma 1 menit, 2 menit selesai karena baru bertobat, lalu saudara harus doanya itu tetap segitu jadi dengar kok Pak, jadi tidak perlu doa panjang-panjang. Nah kapan kamu majunya? Sedang Alkitab berkata, kalau engkau melakukan firman-Ku dan engkau menantikan Aku, maka Aku akan membuat engkau mampu mengatasi akan pencobaan yang melanda isi dunia ini. Wahyu 3. Coba saudara perhatikan. Tuhan itu sudah menyiapkan saudara dari lahir sampai kepada dipanggil pulang. Semuanya sudah diatur Tuhan. Tinggal saudara dan saya melakukan bagianmu. Lalu Tuhan melakukan bagiannya. Jadi kita tidak perlu takut bahwa dunia pasti dilanda pencobaan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai yang diam di bumi. Jadi sebetulnya orang Kristen ini pasti terlindung terus enggak? Hah? Dunia boleh ribut kayak apa? Saudara pasti terjamin enggak? Kalau saudara menjadi pelaku firman. Pelaku firman dan menantikan. Yang dinamakan menantikan itu apa? Sembahyang. Berdoa. Sebab ini kuncinya. Kalau saudara tidak mau banyak berdoa, kau tidak akan mempunyai kekuatan dan kuasa. Tidak ada. Hamba Tuhan yang banyak berdoa, mereka yang akan mempunyai kemampuan untuk dilindungi daripada pencobaan. Saudara, zaman sekarang banyak hamba-hamba Tuhan terancam keruntuhan. Dan bukan hanya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga banyak. Makanya Tuhan berkata, berdoa, menantikan Aku. Kalau Aku nanti berfirman, maka engkau tinggal mengimani, semuanya akan terjadi. Tapi kerap kali kita hanya mengimani apa? Mengimani apa yang kita ingin, bukan mengimani yang Allah katakan, sehingga akhirnya tidak jadi dan kita kecewa. Pada waktu murid-murid sudah berdoa dan puasa, dia menantikan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, otomatis tidak segala mujizat terjadi tidak? Otomatis saudara, otomatis. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apapun akan terjadi dengan sendirinya. Karena apa? Karena Tuhan dan kita ini kerjasama. Allah akan melakukan bagiannya, saudara akan melakukan bagianmu. Karena
Alkitab ini disebut kitab perjanjian antara Allah dan saudara manusia. Maka kalau saudara melakukan bagianmu, Allah akan melakukan bagiannya. Betul enggak? Nah, tapi saudara kerap kali ngurusi bagianmu atau ngurusi bagiannya Allah? Kenapa kok yang kamu urusi bagiannya Allah, kok enggak urusan bagianmu? Sebabnya bagian Allah yang enak-enak buat kita. Betul lah. Padahal kalau saudara tidak memenuhi janjimu, Allah tidak akan memenuhi janjinya. Ini sama dengan asuransi itu loh saudara. Saudara masuk asuransi, kalau saudara tiap bulan bayar premi, nanti kalau ada kecelakaan, kamu dikasih uang banyak. Tapi yang mbok pikiri, ayo naik bis, pokoknya nanti kecelakaan toh diganti. Tapi nggak mau bayar premi ini lupa. Nanti kecelakaan diganti enggak? Enggak. Lalu saudara bilang, janjinya diganti. Nyatanya kok enggak dikasih duit? Lalu yang asuransi bilang, kamu bayar enggak? Bayar apa? Loh, premi ini tadi loh. Suruh bayar loh. Loh bayar. Jadi orang Kristen itu ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Tidak bisa. Saudara maunya gratisan terus sih. Dan orang Kristen itu punya penyakit. Penyakit apa? Minta gratisan. Itu penyakitnya orang Kristen. Paling seneng gratis. Sebabnya apa? Sebab orang Kristen itu murah hati. Jadi kalau ada apa-apa, kan kalau beli apa-apa coba, kalau beli tempat orang Kristen nanti kan bilang, Pak kita kan saudara seiman ya. Nanti kalau beli apa-apa, apalagi kalau hamba Tuhan, belum ditanya kerjaannya apa, ngomong, saya hamba Tuhan. Loh, tujuannya apa? Dapat korting nah? Itu. Jadi itu menentang Alkitab enggak? Alkitab berkata, beri maka kamu akan beri. Engkau harus jadi berkat, jangan selalu minta berkat. Jangan bergantung kepada manusia, gantung kepada Allah. Tapi yang saudara gantungnya apa? Asal ketemu orang, Pak saya ini hamba Tuhan. Loh yang tanya itu siapa? Kalau kamu ini hamba Tuhan, ngomong tidak ada yang tanya kok belum. Pak punya ini Pak. Oh ada. Pak, berapa Pak? Gini, saya ini hamba Tuhan loh. Nah kalau hamba Tuhan itu ngapain? Supaya Sebaliknya kalau saya saudara, tidak pernah ngomong saya hamba Tuhan. Makanya kalau di kekristenan, nama saya Yusa. Orang tahunya siapa? Yusa. Tapi kalau saya beli apa-apa, saya pakai nama apa? Cipto. Ada orang tahu? Sama-sama dokter gigi tapi namanya lain. Nah, ini kan Yusa Cipto. Saya bilang Cipto Purnomo. Tidak salah toh? Oh, memang nama saya itu kok. Sebabnya apa? Sebabnya saya tidak mau, saudara, untuk melawan firman. Pada waktu saya beli mobil yang saya pakai sekarang, saya datang sama anak Semi, sama istri saya lihat mobil, saya lihat, wah, saya doa Tuhan ini mobilmu, oke. Saya bilang, Sam, yang mana? Ini Pak. Istri saya bilang, mana? Ini, oke. Tanya, tawar. Wah, tawar-tawaran kayak orang dagang. Dia kan tidak tahu saya siapa, tidak urusan. Berapa? 53. Wah, mahal, saya bilang. 51. Tidak boleh Pak. Bapak kerja apa sih? Tidak usah tanya kerjaan, saya bilang. Yang penting tawar-menawar ini jadi dulu, nanti kongkol, nanti cerita-cerita kalau sudah selesai. Dia lalu geleng-geleng, ini kok ada orang kok aneh. Lalu tawar-tawaran akhirnya jadi 51,5. Boleh, bikin kwitansi. Setelah bikin kwitansi, atas nama Pak Cipto Purnomo, Dr. Cipto Purnomo. Nah, ditulis. Lalu dia ngobrol. Pak, kerjaannya apa sih Pak? Saya penginjil. Hah? Lihat dia. Ternyata orang Kristen. Yang punya ini orang Kristen. Saya sendiri tidak kenal.
Saya Bapak penginjil. Lalu dia bilang, Pak, penginjil. Bapak rumahnya Bandung toh? Iya. Bapak kenal enggak sama Yusa? Anak saya jawab, kenal sekali. Lah bener toh? Anak saya yang jawab, mesem dia. Kenal sekali Om sama Yusa Cipto. Saya dengar khotbahnya Pak. Bapak ini kok suaranya kok memper. Lalu Bapak nginjil di mana? Ya, saya nginjil muter-muter. Saya bilang. Lo rumahnya sama dengan Yusa Cipto. Lah ya rumahnya sama. Loh kok Gatot Subroto? Yusa ya Gatot Subroto katanya ya Pak. Iya sama. Hah? Bapak sama? Saudara nih? Ya saya ini Yusa Cipto. Langsung dia bilang apa? Lupa kok gak mau ngomong dari tadi sih Pak. Kalau tahu kan gak usah tawar-tawaran malah tak kasih koting. Enggak kepingin ya, aku bilang. Saya mau jadi berkat, tapi saya tidak mau jadi beban. Kalau tawar-tawaran dagang, dia kan gak bakal mau rugi loh. Jadi kalau dikasih segitu pasti rugi gak? Gak mungkin. Nah, pasti untung loh dia. Nah, sekarang kalau dia sudah tahu kalau itu Yusa Cipto, mau dikasih koting lagi. Apa kalau gitu potong lagi Pak? Tidak ya, aku tidak mau jadi berkat. Yang sudah ditulis harus dibayar. Dia geleng-geleng, dia bilang gini, kok persis khotbah ya Pak? Itu seandainya saya minta korting, khotbahku ini harus jadi berkat. Repot enggak? Saudara tahu, hidup kekristenan seperti di dalam rumah kaca. Semua diteropong. Apa yang kamu omongkan akan dilihat dengan perbuatan dan tingkah laku. Hati-hati, saudara. Kehidupan kekristenan ini kita harus menyadari ada periode demi periode yang saudara harus lalui. Di dalam masa engkau dididik untuk menjadi dewasa, saudara harus banyak mengorbankan harga diri dan kehendakmu sendiri. Lihat anak-anak muda. Anak-anak muda kerap kali tersinggung sama orang tuanya enggak? Kerap kali kecewa enggak? Kerap kali ngomongin orang tua apa? Kolot, kuno, enggak mau ngerti orang muda. Padahal bapak ini sudah pernah muda, dia belum pernah jadi tua. Diajari, tapi bandel setengah mati. Apalagi terhadap Tuhan. Kamu mau ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu harusnya? Hah? Wah kalau ditanyai, Tuhan yang ngatur aku. Tapi kenyataannya kamu yang ngatur Tuhan, no? Sebab kalau doa bilang, Tuhan berkati, Tuhan aku mau ini, boleh ya? Tapi kalau saudara nanti sudah dididik oleh Allah, mengerti cara dan kehendak Allah melalui firman-Nya, kerap kali saudara punya keinginan, tidak boleh, ini boleh. Kenapa Tuhan kok ini kok kadang-kadang boleh, kadang tidak? Kamu harus mengerti isi hati Bapa. Setelah itu, kamu masuk di dalam kepenguasaan. Roh Allah Kudus sudah diberikan, mandat sudah diberikan, apa saja yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Kuasa diberikan. Dan hati-hati, kalau sudah masuk ke dalam periode ketiga, hati-hati. Kerap kali anak-anak Tuhan jatuh ke dalam kesombongan. Dalam periode pendidikan, anak-anak Tuhan jatuh ke kekecewaan. Perhatikan. Tetapi di dalam periode yang penguasaan, engkau sudah diberikan kuasa dan wewenang. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kerap kali jatuh di dalam hal kesombongan dan ketinggian hati. Merasa kuasa sudah diberikan, karunia-karunia sudah diberikan, hak wewenang sudah diberikan. Yesus berkata, dengan namaku engkau akan melakukan segala perkara. Sama toh? Seperti saudara sama bapakmu dikasih hak untuk pakai namanya dia. Tanda tangan cek, pakai nama bapakmu. Tapi kamu lalu seenak-enaknya. Buka cek seenak-enakmu. Bikin apa-apa kerja, bikin seenak-enakmu. Dan kalau kita jatuh ke dalam ketinggian hati, kita akan diajar dan dididik oleh Tuhan lagi. Berarti ini saudara, ini hidup kekristenan. Kita harus mawas diri senantiasa. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, aku berikan kamu utus Roh Kudus,
Dia akan tinggal di dalam diri kamu dan dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Maksudnya apa? Tanya terus sama Tuhan di dalam tindakan apapun juga. Kalau engkau sudah diberkati banyak, pakai itu tetapi dengan menurut rencananya. Tapi saudara lupa. Contohnya, saudara kalau sudah dikasih berkat banyak, mamanya berkatnya sudah puluhan juta. Kira-kira kalau mau belanja puluhan ribu, lapor Tuhan enggak? Pasti enggak lapor. Karena pikirnya apa? Oh Siti, kok lapor? Enggak usah lapor toh. Wong dapetnya itu puluhan juta, ini cuma beli puluhan ribu. Perhatiin saudara. Pada waktu saudara dulu hasilmu cuma puluhan ribu, mau gunakan 10.000 ini deg-degan enggak? Lalu sembahyang enggak? Tuhan, aku kepengen ini loh. Sekarang diberkati Tuhan karena kamu sudah tanya, diberkati, dituntun, diberkati. Sekarang lalu tambah sombong. Dan ini kenyataan, saudara. Nanti beli apa-apa? Kan kita diberi wewenang. Memang saudara diberi wewenang. Tapi perhatikan, mawas diri. Jaga motivasi. Jangan sampai kamu jatuh sombong. Nanti ada orang datang. Oh jangan khawatir. Saya doakan. Pasti beres. Loh. Kamu boleh berdoa. Tapi beres pandak beres yang beresi siapa? Nah kok kamu yang bilang, sini datang, tak doain, pasti beres. Itu merintah Tuhan atau tuh? Kamu diperintah Tuhan, hati-hati saudara. Belajar rendah hati, bagaimana caranya? Belajar dari hal yang paling kecil. Tuhan Yesus sudah berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia diberi tanggung jawab yang besar. Berarti Tuhan mintanya apa? Dalam segala perkara engkau harus berdoa. Mau beli apapun berdoa. Tanya Tuhan, aku ini kepengen beli ini, boleh ndak? Beri sejahtera ya Tuhan loh. Coba kalau anakmu itu loh, kamu punya anaknya ini, kamu kaya. Anakmu kalau mau beli apa-apa, lapor kamu. Meskipun dia punya duit, tapi Pak aku tak beli ini ya Pak. Kamu lebih seneng atau gini? Beli, duitku dewek. Seneng mana? Seneng dia lapor atau seneng dia beli, tahu-tahu beli segala macam, wong duitnya dewek. Seneng mana? Hah? Seneng lapor, saudara. Karena apa? Kalau kamu lapor, berarti bapakmu kamu hargai. Dan saudara harus latihan ini dari perkara yang terkecil. Maka engkau akan diberi tanggung jawab yang besar. Sebab kalau engkau dari perkara yang kecil tidak pernah tanya, kamu akhirnya menjadi sombong. Gunakan seenakmu. Nanti kalau sudah kesulitan baru apa? Tuhan bilang. Waktu mau ngerjain tidak tanya. Sekarang susah teriak-teriak. Ya rasain dong. Kapok kamu. Ini banyak orang Kristen. Mau buka usaha apa, mau beli apa, tidak lapor. Setelah mengalami kesulitan, baru lapor. Tuhan bilang, tanggung dong. Ini loh saudara. Kita kerap kali dalam segala perkara tidak mengutamakan dia. Dudukkan dia dalam posisi yang benar. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kamu harus tahu, aku sekarang sedang di dalam periode yang mana. Didikan, latihan, dan ini tiap kali harus diulang terus. Tiap saat kita masuk dalam 3 periode ini. Mulai diberi, mulai dididik, mengerti kehendak Tuhan, dan mulai diberi kuasa dan wewenang. Kehidupan saudara dan saya menikmati terus enak. Bersama dengan Yesus. Karena segala perkara yang Tuhan biarkan terjadi
Tuhan pasti punya maksud yang indah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun boleh terjadi. Allah menyertai kita karena Dia setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Apa yang Kau pesankan hamba sampaikan. Dan tiap-tiap anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa maksud-Mu dengan firman-Mu ini. Tetapi Engkau sendiri yang akan beracara dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang Kau mau? Kalau Engkau ingatkan mereka, mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berbicara, supaya mereka dapat mengerti apa yang harus dilakukan di dalam dirinya. Karena Tuhan, kami kerap kali paling sulit kalau suruh duduk diam, berdoa, menantikan Engkau. Padahal itu rahasia keberhasilan dan perlindungan adalah di dalam Engkau. Kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami damai kalau kami dekat Yesus. Dan dekat Yesus hanya banyak doa. Karena dengan banyak doa dan puasa, kita akan mempunyai kuasa. Sehingga setan tahu dan dia tidak akan berani dekat-dekat tanpa seizin Yesus. Maka dari itu saudara, baharui. Doa. Ini adalah senjata kita. Tanpa berdoa saudara tidak akan mempunyai kemampuan dan engkau akan menjadi bulan-bulanan iblis. Tetapi dengan doa, engkau akan mempunyai kuasa. Dan Allah akan melindungi dan menyertai engkau senantiasa. Tidak usah saudara cari iblis, dia akan lari daripadamu. Karena Allah menyertai engkau.